Salam, selamat hari Minggu saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Rokat. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks firman Tuhan di Yakobus ini perlu kita pahami bahwa ketika itu ke-12 suku bangsa Israel berada dalam suasana pengejaran. Mereka kucar-kacir, dikejar ke sana kemari, sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen terpecah-pecah dan berkelompok-kelompok dalam kelompok kecil di semua wilayah Palestina. Mereka ada yang masuk desa, dan lebih terpencil lagi masuk ke dalam perkampungan yang sangat memprihatinkan. Mereka memulai komunitas hidup di sana. Tapi ada juga mereka yang ada hidup di perkotaan, walaupun perkotaan kecil. Mereka ada yang berhasil jadi penguasa, ada yang menjadi tuan tanah, tapi ada yang tertindas. Anehnya bahwa penindasan itu terjadi di tengah-tengah komunitas kehidupan orang Kristen atau sama-sama orang yang percaya. Dikatakan dalam pasal 4 ayat 2 bahwasanya mereka hidup kurang berdoa. Dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu artinya bahwasanya kualitas rohani kehidupan orang Kristen ketika itu, karena ternyata di komunitas antara sesama mereka lah yang terjadi penindasan itu, mereka frustrasi. Ada banyak yang tidak berdoa, ada banyak yang tidak membuka komunikasi terhadap Allah Yahweh, Allah Bapa di sorga, lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, Bapak Ibu melihat dalam ayat yang keempat bahwa mereka menjadi menyesuaikan diri dengan dunia. Mereka menjadi menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di lingkungan mereka, bukan menjadi contoh, bukan menjadi berupaya nomor 1 bersama Kristus, bukan berupaya untuk mempertobatkan orang, tapi seolah-olah mereka jatuh kepada suasana yang terjadi, yang ada di sekitar mereka. Dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mereka menjadi mundur dari iman percayanya. Tidak konsisten iman percayanya kepada Allah dalam nama Yesus dalam perbuatannya. Karena mereka mau menyesuaikan dengan dunia, sehingga mereka sebenarnya kehidupannya bertolak belakang, malah memusuhi Allah. Tentunya korbannya termasuk orang yang dekat dengan mereka, yakni sesama umat percaya, sesama orang Kristen yang menjadi menderita dan menindas. Menjadi ada yang sombong, ada yang betul-betul diabaikan. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-11, apa dikatakan firman Tuhan dalam pasal 4. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Manusia yang kaya yang berhasil walaupun imannya tidak jelas, atau dia beriman tapi tindakannya tidak selaras dengan imannya, mereka menghakimi orang-orang yang tidak berhasil. Kalau ada orang yang kaya raya pemilik tanah, mereka menghakimi orang-orang yang tidak punya, padahal mereka lah yang sebenarnya menindas sesama mereka. Mereka sombong sekali. Yang tidak berhasil pun bicara sombong. Kita lihat dalam ayat yang ke-13 dalam pasal 4 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau hari esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sombong sekali. Seolah-olah kondisi hidup Riti sekarang ini tidak diterima, dan seolah-olah mau melihat bahwasanya di seberang sana esok lusa, bulan depan, tahun depan ada berkat yang mereka raih. Tapi nyatanya kosong melompong. Ini menjadi gambaran kehidupan sombong di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Alhasil dengan gaya kehidupan mereka, orang tidak tertarik dengan orang Kristen. Orang tidak begitu simpati dengan orang-orang yang percaya. Inilah yang mau dijawab oleh Yakobus ketika itu. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bahwa iman sehebat apapun itu, jikalau tidak dimaknai tindakan-tindakan nyata terhadap sesama orang percaya, terhadap sesama umat manusia, kehidupannya adalah kehidupan yang kosong. Karena itu Yakobus menekankan, firman Tuhan menekankan supaya hidup kita hidup yang sungguh-sungguh, memperlihatkan action, tindakan nyata yang menjawab kehidupan yang nyata. Konsep iman percaya orang-orang ketika itu tidak boleh hanya sebatas teori, tapi iman percaya dan konsep iman percaya mesti dilakukan dalam tindakan yang nyata. Yang kedua yang mau dijawab oleh Yakobus termasuk dalam teks firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mau mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa mengucap syukur memiliki nilai pujian, syukuran. Di sana sebenarnya ada merupakan indikasi nyanyian. Syukuran mesti dikaitkan dengan nyanyian. Artinya apa? Apapun wahai kamu yang hidup berlebihan, orang-orang Kristen, yang di desa, yang di kota, yang berhasil, yang miskin, yang tertindas, pertama-tama kamu dalam tindak tandukmu semua meliputi hari-hari yang kamu terima, meski berhadapan, menghadap kepada Allah dan mengucap syukur. Ada yang kedua di balik itu, diperlihatkan semacam nasihat kepada orang-orang percaya supaya mereka seorang dengan yang lain, jikalau ada yang sakit, mereka dibawa kepada penatua dan mereka mesti berdoa. Di sini merupakan jawaban terhadap orang-orang yang sudah jatuh kepada kejahatan.
dan mereka dinyatakan kurang berdoa sebagaimana yang kita lihat dalam pasal 4 ayat 2 tadi. Ditekankan oleh firman Tuhan melalui Yakobus agar mereka setiap saat berdoa dan membawa kepada penatua. Dan ini seolah-olah diperlihatkan ada orang yang sakit meski berdoa kepada para penatua. Dan kalau dilanjutkan dengan ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, bahwasanya setiap orang yang sakit mesti mereka harus saling mengampuni, mesti mereka harus membuka dosa-dosanya. Apa gerangan yang terjadi? Saudaraku yang kekasih, ternyata orang-orang yang percaya, yang bersaudara, yang dekat antara satu dengan yang lain, mungkin tertindas, ada menindas, ada yang salah antara satu dengan yang lain, menimbulkan sakit hati, menimbulkan luka-luka di hati. Dan ini ingat, bisa berakibat terhadap lemahnya, bahkan sakit tubuh ini sendiri. Jikalau hati pikiran kita sakit, jikalau pikiran kita terganggu, akan mengakibatkan terhadap fisik tubuh kita. Jikalau jiwa kita, pikiran kita senantiasa tidak fokus dan merasa luka oleh karena saudara yang menekan, oleh karena saudara yang menindas, oleh karena orang kaya memperlakukan orang miskin semena-mena, lama kelamaan hal ini bisa menjadi berakibat, berdampak terhadap dosa. Dan dosa itu mengakibatkan penyakit tubuh, saudaraku yang kekasih. Indikasi yang kelihatan dalam teks firman Tuhan ini secara khusus dalam ayat yang ke-15 ayat ke-16, saya bacakan sekali lagi. Dikatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16 yang paling penting. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hendaknya saudara dan saya saling mengaku dosa, baru berdoa dan berdampak kepada kesembuhan. Ada konsep pemahaman bagi orang-orang Yahudi bahwa penyakit sangat dekat dengan dosa, bahwa dosa akan menimbulkan penyakit. Kita lihat tadi, oleh karena dosa saling menindas, menimbulkan rasa sakit hati, sakit jiwa, tekanan mental yang luar biasa yang berdampak kepada tubuh, saudaraku yang kekasih. Dan selain itu mari kita lihat dalam pasal 5 ayat yang ketiga dan nanti ayat yang keempat. Indikasi itu ada dalam firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Jadi sekarang kamu, hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kekayaan yang seperti ngengat, kekayaan itu memakan dagingmu seperti api. Itu artinya jikalau banyak harta, jikalau banyak tanah, jikalau banyak uang dengan yang lain, tapi saudaraku yang kekasih, seolah-olah kekayaan itu harus habis terjual demi menebus tubuh yang sakit. Dan dikatakan bahwa kekayaanmu itu habis memakan tubuhmu seperti api. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan sombong jikalau kita berada, jangan sombong jika kita kaya, jangan sombong kalau kita memiliki banyak uang di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu berkat Tuhan, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat berikut lagi, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jelas diperlihatkan di sini orang Kristen begitu mewah, begitu banyak harta bendanya, tetapi dia kaya oleh karena menindas sesama, dan sesama telah berdoa meraung kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya. Saudaraku yang kekasih, luar biasa.
Itu yang menimbulkan sakit, itu yang menimbulkan luka. Dosa itu yang meski mereka buka antara satu dengan yang lain dan saling mendoakan agar mereka sembuh di dalam relasi, dalam komunikasi kehidupannya. Dikatakan di sini sakit itu bukan berarti hanya sakit fisik, bukan hanya merasa sakit jiwa dan pikiran, tapi secara kolektif kehidupan seseorang yang percaya jatuh sakit oleh karena dosa di antara mereka. Saudaraku yang kekasih, diperlihatkan di sini betapa pentingnya berdoa, dan berdoa itu berdoa yang sungguh-sungguh, yang fokus dan sangat besar dampaknya kepada orang yang percaya. Karena itulah Yakobus mengambil contoh Elia yang diperintahkan Tuhan berdoa, dia berdoa sehingga hujan datang. Diperintahkan Tuhan supaya dia berdoa agar hujan tidak datang. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya adalah pilihan Allah dalam nama Yesus. Kesungguhan fokus kehidupan kita, relasi kita kepada Allah membuat doa kita menjadi didengar Allah atau tidak. Tapi ingat, dosa kita sering menjadi penghambat kepada relasi berkat yang dari Allah. Karena itu firman Allah ini sesuai dengan tema yang digariskan kepada kita. Berdoalah dengan benar. Tapi sebelum berdoa, mari cek dan recek bagaimana kehidupan sosial saudara, bagaimana kehidupan berdoa saudara, bagaimana kehidupan berkomunikasi saudara, bagaimana kehidupan keberimanan saudara-saudara. Jikalau masih ada di sini yang merasakan hanya menerima dan mampu menerima karunia-karunia yang mengumpul, supaya saudara mengubah, saudara bisa memperoleh karunia yang membagikan berkat. Jikalau ada dapat berkat, mengumpul berkat tapi hasil dari penindasan, supaya saudara mengubah itu, memberikan yang layak kepada orang yang seharusnya menerima berkat dari saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini senantiasa menggugah kehidupan kita, gaya kehidupan beriman kita yang berorientasi demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang sempurna, yang mendengarkan doa kami, doa kami yang menyembuhkan sesama kami Tuhan. Oleh karena kami mau mengaku dosa-dosa kami, iman kami kepadamu meski kami nyatakan dalam tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut sabdamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.